Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat atas pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan dalam minggu ini. Harapan dan doa kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Info ibadah-ibadah Sektor Immanuel yang dikunjungi keluarga Bapak Penatua J. Aihuan, alamat Arioko pada hari Selasa pukul 18.00. Pelayan firman Pendeta R. Pangabean, Penatua R. Pangabean. Sektor Laharoi yang dikunjungi keluarga Bapak Randy Budiharto dengan alamat Ruang Serbaguna pada hari Selasa pukul 18.00. Pelayan firman Pendeta J. Madubun Emis. Sektor Tiberias yang dikunjungi keluarga Bapak Penatua F. Talahatu dengan alamat 28 atas pukul 18.30. Pelayan firman Pendeta Lia Kayadu. Ibadah sekolah minggu sementara berjalan. Tunas anak yang dikunjungi anak Giovanni Moni Harapon dengan alamat APO Kali pada hari Sabtu pukul 16.00. Pelayan firman Bunda Susan Latuperisa. Tunas remaja yang dikunjungi Pendeta J. Madubun Emis dengan alamat Pastori 2 pada hari Sabtu pukul 16.00. Pelayan firman Pendeta Lia Kayadu. PPGPI yang dikunjungi Saudara Aldi dan Celo Saamena dengan alamat Dok 5 bawah pada hari ini Minggu pukul 18.00. Pelayan firman Penatua Gereja Aihuan. Perwata yang dikunjungi Ibu Pendeta Tesia Rongkalaha dengan alamat Sekretariat Perwata pada hari ini hari Minggu seusai ibadah Minggu. Pelayan firman Pendeta Tirsa Ratu STH. Perpri yang dikunjungi Bapak Diaken Amar Hamis dengan alamat Pasir 2 pada hari Rabu pukul 18.00. Pelayan firman Pendeta A. Sipahelut MPDK. Pelayanan ibadah berikut tanggal 27 Oktober 2024. Pemimpin ibadah Pendeta DR Nathanael Tarigan MTH. Liturgi ibadah minggu ke-4. Nyanyian yang digunakan dua sahabat lama. Pemain keyboard Bapak Eli Sauleka. Pengisi puji-pujian Perpri. Info pelayanan sepekan. Yang pertama, sesuai hasil rapat kerja sinodal GPI Papua 2024, perlu kami sampaikan untuk diketahui bersama bahwa dalam proses pelayanan majelis jemaat di setiap ibadah rutin, dalam hal ini ibadah minggu atau ibadah akhir bulan, serta beberapa ibadah lainnya, majelis jemaat diperbolehkan mengisi puji-pujian saat bertugas atau saat menggunakan stola. Yang kedua, disampaikan untuk sepengetahuan jemaat sesuai dengan aturan kelembagaan GPI Papua bahwa pada masa minggu-minggu Advent terhitung sejak tanggal 1 sampai 25 Desember 2024, majelis jemaat tidak akan melayani permohonan pelayanan baptisan kudus ataupun permohonan pernikahan kudus. Pelayanan baptisan ataupun pernikahan kudus baru akan dibuka atau dilayani terhitung tanggal 26 Desember 2024. Yang ketiga, pembaharuan data statistik jemaat sesuai update terakhir 19 Oktober 2024 mengalami penambahan jumlah jemaat sebanyak 4 jiwa atas nama keluarga Meuners dengan domisili pada wilayah pelayanan sektor Laharoi sebagai berikut. Bapak Alexander Theodorus Mauners, suami, Ibu Laura Mauners Adam, istri,
anak De Christi Alkira Mouners, anak Elgio Graciano Mouners. Yang keempat, disampaikan kepada jemaat bahwa Persekutuan Pria GPI Papua Bukit Zaitun akan melakukan usaha pencarian dana berupa penjualan basar, makanan dengan menu paketan RW atau B2 kecap dan B2 rica-rica, tambah nasi dan 1 mineral. Yang dalam perencanaan akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Oktober 2024. Harga per paket basar makanan adalah 100.000. Majelis Jemaat dalam hal ini sangat mengharapkan bantuan dan partisipasi jemaat dalam kegiatan dimaksud. Info keuangan. Penerimaan 1 minggu ini 16.456.000. Pengeluaran 37.403.000 rupiah. Penerimaan sampai dengan minggu yang lalu 931.352.427 rupiah. Pengeluaran 834.745.631 rupiah. Jumlah per tanggal 20 Oktober penerimaan 947.808.427 rupiah. Pengeluaran 872.148.631 rupiah. Saldo 75.659.796 rupiah. Terdiri dari saldo tunai 643.968 rupiah. Saldo Bank BRI 75.015.828 rupiah. Pelayanan ibadah minggu di pagi hari ini menggunakan liturgi ibadah minggu ke-3. Pembacaan Alkitab Kejadian 25 ayat 1 sampai dengan 8. Pemimpin ibadah Pendeta J. Madubon STH MIS. Demikian warta Majelis Jemaat. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Maka dekatlah mereka, katanya, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang jangan kamu bersusah hati dan jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara hidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu." Demikian introitus kita. Pengakuan dosa. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarlah saudara-saudara berita anugerah pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amanat Hidup Baru, jemaat dipersilahkan berdiri.
Jemaat kekasih Kristus, marilah kita satukan kerinduan kita di dalam menyambut amanat hidup baru. Dengarlah amanat hidup baru. Karena itu, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Tuhan Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan 8. Dan sebelum kita membaca, dalam sikap berdoa kita menyanyi PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kejadian 45 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8.
Begini bunyi firman Tuhan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Demikian firman Tuhan. Alangkah berbahagianya orang-orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Ada pepatah yang mengatakan begini, tak kenal maka tak sayang. Tapi dalam bacaan kita pada saat ini, ketika kenal, gemetar. Ketika kenal, takut. Apa yang terjadi dari Yusuf dan saudara-saudaranya? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, cerita Yusuf ini anak sekolah minggu juga pasti tahu bahwa dia dibenci oleh saudara-saudaranya karena dia bermimpi bahwa dia akan menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya, bahkan keluarganya. Kemudian dia dijual, dan dia tinggal di Potifar, dan dia difitnah, dia masuk dalam penjara. Tapi karena karunia yang dia miliki, dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi Perdana Menteri. Dan pada saat itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dalam bacaan kita pada saat ini, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Kenapa Yusuf tidak bisa menahan hatinya? Ketika terjadi kelaparan, termasuk di Kanaan, bahkan juga di Mesir. Tetapi karena ide dari tafsiran Yusuf itu mengakibatkan di Mesir berlimpah ruah makanan. Saudara-saudara Yusuf datang membelinya pertama kali. Kemudian yang kedua kali, mereka sengaja menaruh cawan atau gelas ke dalam karung Benjamin.
Karena itu bacaan sebelumnya, Benjamin dibela oleh kakaknya Yehuda. Dan ketika pada saat itu banyak orang datang, ketika orang dituduh mengambil suatu barang, pasti dalam kerajaan itu, dalam istana itu semua akan terdengar dengan berbagai macam untuk datang berbondong-bondong ingin tahu siapa yang ambil itu kira-kira. Maka pada waktu itu banyak orang sekali berkumpul di kerajaan itu. Lalu Bapak Ibu saudara-saudaraku, Yusuf tidak menahan diri. Dia melihat saudara-saudaranya ketika diadili pada saat itu. Dia menyuruh orang banyak yang ada pada saat itu keluar, termasuk pengawal. Dia minta supaya dia sendiri dengan saudara-saudaranya. Lalu Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika mereka keluar, Yusuf tidak tahan dengan tangisannya. Dia menangis. Kenapa Yusuf menangis? Dia tidak tahan bahwa yang dia rindukan sekarang sudah ada. Saudara yang dulu membencinya. Lalu Bapak Ibu saudara-saudaraku, kenapa sampai Yusuf menyuruh orang keluar dari situ? Apakah Yusuf malu ketika dia menangis dilihat oleh orang Mesir? Tidak, Bapak Ibu. Ternyata pada ayat yang kedua, setelah Yusuf menangis keras-keras, kedengaran semua bangsa Mesir. Seisi istana don tahu Yusuf ada menangis besar-besar. Berarti tidak. Lalu kenapa dia suruh mereka keluar? Dia suruh mereka keluar, apakah dia malu mau menunjukkan bahwa inilah saudara-saudara dia? Tidak juga Bapak Ibu. Buktinya Firaun mendukung kedatangan saudara-saudaranya. Firaun juga tahu. Bapak Ibu dapat bandingkan pada ayatnya yang ke-16. Ketika Firaun mendengarnya, Firaun juga menyambut dengan sukacita, bahkan mendukung saudara-saudaranya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau begitu apa? Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudaraku, Yusuf tidak mau bahwa kejahatan saudara-saudaranya diketahui oleh orang lain. Yusuf tidak mau kejahatan saudara-saudaranya diketahui oleh orang banyak. Karena itu dia bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dia ingin supaya memperkenalkan dirinya bahwa dia ini sudah Yusuf yang dulunya mereka menjual dia dengan 20 keping perak, yang dulunya tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Ini dia ini sudah. Ayat yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudaraku, karena itu Yusuf menangis besar-besar. Kalau orang yang punya kasih, ketika orang yang dia sayang, dia rindu, dia cinta, dan dia punya rasa kasih sangat mendalam, ketika orang itu menjatuhkan dia, bahkan membuat dia celaka atau menderita, maka dia tidak akan membalas dengan kejahatan. Hanya dia menangis saja, dan dia bilang, sampai hati sapu saudara-saudara sendiri bisa buat saya begini. Karena itu dia menangis dalam hatinya yang besar-besar, bahwa ini sudah sapu saudara-saudara. Dia tidak bisa membalasnya dengan kejahatan, tetapi dia membalasnya dengan kasih. Dia ingin menyampaikan bahwa betapa sayangnya dia kepada saudara-saudaranya, betapa rindunya dia kepada keluarganya, bapak serta saudara, kakak dan adiknya.
Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu dia tidak bisa menahan tangisan ini. Dia bukan orang yang cengeng, tapi dia melihat itu semua, dia menghempaskan. Saya kira inilah pemimpin yang menjadi pemimpin yang memperbaharui hidup, seperti subtema kita pada saat ini. Kita tidak ada, Bapak Ibu dan saya pasti tidak ada yang punya tipe seperti ini. Pasti ketika orang sudah menjahati kita, pasti kita akan buka besar-besaran kejahatannya sampai bila perlu terlanjang. Kita akan menghubarnya, kita akan membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Karena itu Yusuf bilang, suruh dong semua keluar. Yusuf tidak mau bahwa kejahatan saudara-saudaranya diketahui oleh orang banyak. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Yusuf, dia bilang 2 kali bahwa akulah Yusuf. Berarti selama ini mereka tidak kenal. Orang kedua di istana itu adalah Yusuf. Karena pada saat itu Yusuf sudah ganti nama. Yusuf pun nama yang diberikan oleh Firaun pada waktu itu adalah Safnat, Pa'anat. Jadi mereka tidak kenal ini Yusuf yang sebenarnya. Karena itu 2 kali Yusuf bilang, saya ini Yusuf. Ayat 3 dan 4 dia katakan, yang dulu. Pas bilang Yusuf pertama pada ayat yang ketiga itu, dong so kenal dia, langsung dong takut, dong gemetar. Tuhan, ini sudah dia yang kemarin ketemu jual dia ini sudah. Ya ampun nih, dia mau balas dendam ke apa? Pasti dalam pikiran saudara-saudaranya begitu. Tapi tidak Bapak Ibu saudara-saudara. Yusuf mengulangi kata itu lagi. Bahwa akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat 4 dia mengulangi lagi. Dia akan mengingatkan mereka seakan-akan dalam hatinya dia bilang, jangan takut. Ini saya sudah Yusuf. Saya ini kok saudara-saudara, jadi jangan takut, jangan gemetar. Saya ada untuk menolong. Dia berusaha untuk menghibur mereka. Dia berusaha untuk menguatkan mereka. Nah karena itu dia bilang jangan bersusah hati. Karena melalui kejahatan kalian ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan yang terindah bagi saya. Ayatnya yang kelima. Jangan kau pikir masa-masa lalu itu lagi, pikir masa sekarang dan masa yang ke depan. Karena masa lalu biarlah berlalu. Pikir ini sekarang. Ada maksud Tuhan yang terjadi pada kemarin itu, yang terjadi sekarang, yaitu rencana Tuhan yang besar, di mana Tuhan mengirimkan saya untuk datang memberikan berkat, bukan saja bagi bangsa Mesir, tetapi juga bagi saudara-saudaranya. Yusuf membawa berkat. Karena itu dia bilang, ketika dia berproses dengan tantangan dan pergumulan dan penderitaan melalui saudara-saudaranya, bahkan dia difitnah oleh Potifar, tetapi ada maksud Tuhan, tujuan Tuhan yang terindah yang Tuhan lakukan bagi dia. Tuhan bilang, Yusuf bilang, jangan menyesali diri. Justru dari kamu jual saya ini, maka Allah menunjukkan karya besar bagi saya. Ada tujuan dan maksud Tuhan bagi diri saya. Karena itu ayat 6, sekarang ini ada terjadi kelaparan, tinggal 5 tahun ke depan lagi. Ayat 6 dan 7 begitu. Makanya ayat 7 dan 8 dia bilang begini, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin semua kebutuhan dan keperluan. Yang sekarang ada kelaparan ini, ada maksud Tuhan di situ. Supaya Allah mengutus saya duluan,
supaya saya akan menjamin, saya akan memberikan kesejahteraan bagi kalian. Nah itu, jadi pada ayat 8 itu Yusuf bilang, bukan kamu yang suruh saya datang sini, tapi Allah yang menyuruh saya datang sini. Ada karya besar, rencana Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Demikian kajian teks kita. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, terkadang pelajaran yang kita dapat pada saat ini di zaman modern sekarang ini, ketika orang yang membuat kita jahat, terkadang kita tidak sama seperti Yusuf. Jarang tidak menghumbar kejahatan orang lain di depan orang banyak, tidak menghumbar kejahatan orang lain di media sosial, tidak menghumbar kejahatan-kejahatan yang terjadi di sana sini. Apalagi dia sudah menyakiti hati saya, aku tunggu balas dendam dulu. Itu pertama yang kita dapatkan. Yang kedua, ada kasih yang Yusuf berikan bagi saudara-saudaranya. Karena itu dia bijak dalam melakukan segala sesuatu. Dia tabah dalam menghadapi segala cobaan, tantangan hidup. Inilah bukti seorang pemimpin yang membangun spiritual Kristen, seperti tema minggu kita pada saat ini. Inilah tipe pemimpin yang membawa pembaharuan hidup, yang bijaksana, yang dengan kerendahan hati mau mengakui bahwa bukan karena kesalehan kalian, tapi ini karena maksud Tuhan bagi dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini adalah sudah rencana Tuhan. Tuhan adalah sutradara. Dan Bapak Ibu dan saya, bahkan Yusuf dan saudara-saudaranya, artis dan aktor. Segala sesuatu itu Tuhan sudah rencanakan dari jauh-jauh hari. Bapak Ibu dapat baca pada pasal 37 ayat 7 dan 9. Tuhan sudah merencanakan bahwa Yusuf ini akan menjadi seorang pemimpin bagi saudara-saudaranya. Karena itu bermimpi bahwa ada berkas-berkas, 11 berkas yang tunduk pada berkas Yusuf. 11 berkas itu adalah saudara-saudaranya. Kemudian ayat 9 itu, yang ayat pasal 37 ayat 9 itu dikatakan bahwa rencana Tuhan juga bahwa ada bulan bintang, ada bulan, matahari, bintang, dan 11 bintang yang tunduk kepada Yusuf. Matahari itu papa, bulan itu mama, bintang itu adalah 11 saudara-saudaranya. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudaranya, Tuhan sudah lakukan sinetron ini. Tuhan sudah menjadi sutradara, sudah mengaturnya bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin bagi saudara-saudaranya. Dan itu terbukti. Yusuf menjadi orang-orang nomor 2 di Mesir. Nah, kemudian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang ketiga, ketika orang berada dalam suasana ketakutan, gemetar akibat dari kesalahan mereka, ada Yusuf yang selalu menghibur dan menguatkan, bukan mau menjatuhkannya. Tetapi dia malah memberikan semangat bagi mereka bahwa bukan karena kesalahan kalian, tapi ini karena ada maksud Tuhan bagi saya, bahkan juga bagi semua orang percaya. Kemudian yang berikut, yang keempat, Tuhan sanggup merubah rencana jahat
untuk membawa berkat bagi seseorang yang dijahati itu, bagi sesama kita. Artinya bahwa ada rencana-rencana manusia yang jahat, tetapi melalui rencana jahat itu Tuhan pakai untuk maksud Tuhan yang terindah dalam kehidupan orang percaya. Ada kerendahan hati yang kita dapatkan pada saat ini. Dan segala sesuatu Tuhan sudah tahu yang kita akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan sudah tahu. Contoh Bapak Ibu, Kotong sekarang lagi bertanya, siapa pemimpin yang akan menjadi gubernur, wali kota? Tuhan sudah tahu itu siapa. Dan kita percaya, biarlah Tuhan yang berperkara dalam semua ini. Jangan banyak Bapak Ibu, Jokowi saja yang hari ini dia akan selesai dalam masa jabatannya. Banyak sekali Bapak Ibu saksikan di media-media sosial, orang menghubar kejahatan-kejahatan yang ingin mau menjatuhkan Jokowi. Bahkan waktu itu lawan politiknya adalah Prabowo sendiri, dia bisa mengangkatnya menjadi kabinet. Bahkan juga dia bisa mempromosikan Prabowo sendiri untuk menjadi presiden. Itu tipe seorang pemimpin yang membaharui, yang mau memberikan kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan senyum bahkan memberikan kasih kepada orang lain. Itulah tipe Bapak Jokowi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat dalam siaran-siaran baik di media sosial, bahkan di televisi, di media-media massa, banyak sekali orang yang menangis, bersedih. Karena itu kebaikan seorang pemimpin yang dapat membaharui kasih itu tanpa memandang latar belakang. Begitu pula dengan calon Bupati Ternate kemarin, yang beritanya sangat viral. Akhirnya mereka mendukung untuk istrinya yang menggantikannya. Itulah tipe seorang pemimpin yang mau rendahkan diri, yang mau berkorban, yang penuh kasih dan cinta. Apakah Bapak Ibu dan saya bisa sama seperti tipe-tipe pemimpin Bapak Laos, Bapak Jokowi, bahkan Yusuf ini? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya mengundang semua dipersilahkan berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Barang siapa hendak menjadi selamat, pertama ia harus memegang imam. Jika tidak memelihara. Adapun imam yang adalah ini, bahwa kita menyembah satu Allah dalam ketigaan dan ketigaan dalam tanpa mengandung oknum, tanpa menceraikan tabiat. Memang oknum Bapa adalah lain, oknum Anak adalah lain, oknum Roh Kudus adalah lain. Akan tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus kalanya satu. Demikian juga pada Bapa tercipta, Anak adalah tata cipta, dan Roh Kudus dan tata hingga Bapa dan Anak adalah abadi dan Roh Kudus adalah. Meskipun demikian, tiada ada tiga abadi, akan seperti juga tidak ada tiga yang tercipta, tetapi satu yang tercipta dan satu yang tercipta. Demikian juga Bapa dan Anak adalah kuasa dan Roh Kudus. Meskipun demikian, tiada tiga yang maha kuasa, tetapi satu.
Demikian juga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus. Meskipun demikian tiada tiga. Demikian juga Bapa. Demikian juga Bapa. Bapa tidak dibuat oleh siapapun dan tidak diciptakan dan tidak diperanakan. Anak adalah hanya dari Bapa dan tidak dibuat dan tidak diciptakan, akan tetapi diperanakan. Roh Kudus adalah dari Bapa dan Anak tidak dibuat, tidak diciptakan, tetapi keluar. Demikian juga satu Bapa, bukannya tiga Bapa. Satu Anak, bukannya tiga Anak. Satu Roh Kudus, bukannya tiga Roh Kudus. Dan di dalam satu Tritunggal yang ada yang dahulu dan demikian, yang lebih tinggi dan atau lebih rendah. Akan tetapi ketiga oknum semuanya seabadi dan semua. Hingga di mana-mana tempat seperti di atas telah dinyatakan ketiga dalam kesatuan dan kesatuan semua. Oleh karena itu barang siapa hendak menjadi selamat harus mendiamkan keyakinannya. Akan tetapi keselamatan yang kekal perlu juga bahwa orang-orang percaya sungguh bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah menjadi manusia. Dengan demikian iman yang benar ialah bahwa kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan kita adalah Yesus, Anak Allah. Ada Allah. Ia adalah hakikatnya Bapa diperanakan pada sel, dan hakikatnya ibunya yang lahir daripada sang. Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna, yang jiwa akali dan insan, sama dan meskipun demikian ialah Allah manusia, ia bukan melainkan satu Kristus. Akan tetapi Kristus mengubah kealahan menjadi satu daging, melainkan mengenakan kemanusiaannya dalam Allah. Satu sekali-kali bukanlah dengan mengandung hakikat, melainkan dengan satu kali dandang. Demikian juga Allah dan manusia adalah satu Kristus, yang telah menderita untuk keselamatan tunggam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Pada kedatangannya segala orang akan bangkit dengan badannya, dan mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan. Dan yang telah berbuat jahat akan pergi ke hidup yang kekal. Sebaliknya orang yang telah berbuat jahat akan pergi ke api. Inilah imam yang am, barang siapa tidak memelihara dengan setia dan niscaya ia tidak selamat. Solo untuk melakukan kidung pujian. Tidak dapat lagi ku berkata tentang kebaikan-Mu
Saudara-saudara, sebelum kita memberikan tanda kasih lewat persembahan syukur ini, terlebih dahulu dengarkanlah ajakan untuk memberi. Janganlah menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bila tiada relasi
jemaat, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Kristus Allah kami, sebagai tanda syukur kepadamu, kami memberikan dari apa yang kami miliki. Berkati persembahan ini, kiranya berkenan bagi perluasan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Amin. Solo Opa Frit untuk melakukan kidung pujian. Tiada yang melebihi kasih ya Yesus Tuhanku, besar dan perkasa penuh kemuliaan, kasih-Nya selalu besar kasih setia-Nya, tak terukur batas waktu hingga banyak Dia berikan bersamanya, menikmati kasih-Nya, tenggelam di dalam pelukan kuasa-Nya. Haleluya. Kasih-Nya yang kurasakan selalu, besar kasih setia-Nya,
Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kekal dan kudus, Bapa yang senantiasa kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ada ungkapan syukur, berlipat terima kasih, karena cinta kasih Tuhan, penyertaan kasih Tuhan. Bapa boleh mengingatkan kami untuk datang berkumpul, bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di pusat sampai pada yang ada di kota Jayapura ini. Tuhan memberkati semua pemimpin-pemimpin kami yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kepemimpinan yang Tuhan percayakan, lebih khusus bagi anak-anak Tuhan yang mau memberi diri dengan penuh kasih untuk melayani bagi masyarakat ini. Tuhan memberkati. Dengan semua persiapan untuk Pilkada, Tuhan juga memberkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan berkati semua pemerintahan yang ada di pusat, yang hari ini masa berakhirnya Bapak Presiden RI yang Bapak Jokowi, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa Tuhan buat semua provinsi-provinsi yang ada, lebih khusus provinsi kami Papua. Tuhan juga memberkati dengan semua persiapan Pilkada yang ada, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan tidak kurang suatu apapun. Begitu pula kota Jayapura, bahkan sampai pada di kampung-kampung, Tuhan memberkati. Semua yang dipersiapkan berjalan menurut kasih dan sayang Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang memberi diri untuk mencalonkan. Biarlah Tuhan berperkara, Tuhan yang menyertai agar semuanya dapat berjalan menurut kasih dan sayang Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat gerejamu di dunia, di Asia, di Indonesia, bahkan di tanah Papua ini Tuhan. Didominasi gereja-gereja yang ada, hamba-hamba Tuhan dalam medan pergumulan pelayanan mereka, baik di kota maupun di kampung-kampung, Tuhan memberkati. Kami berdoa lebih khusus dalam gereja Protestan Indonesia di Papua, dalam lingkup sinode. Tuhan berkati majelis pekerja sinode yang ada dalam tugas dan tanggung jawab untuk melakukan segala program-program, dalam mempersiapkan semua sidang-sidang yang akan berlangsung di Toraja, bahkan juga yang akan berlangsung di Manado. Semuanya dapat berjalan karena cinta kasih dan sayang Tuhan. Dengan semua persiapan keberangkatan, Tuhan memberkati. Majelis pekerja klasis, lebih khusus klasis-klasis yang ada di Papua, lebih khusus klasis kami, klasis Jayapura Nabire. Tuhan juga memberkati majelis pekerja klasis yang ada, baik dari ketua, wakil 1, wakil 2, bahkan juga wakil 3, sekretaris, anggota dalam tugas dan tanggung jawab, dalam program-program yang berlangsung, yang sedang berlangsung, bahkan yang akan berlangsung. Tuhan memberkati. Di hari ini ada aktivasi yang akan dilakukan oleh majelis pekerja klasis. Tuhan berkati semua agar dapat berjalan seturut kasih dan sayang Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang ada dalam klasis Jayapura Nabire ini Tuhan. Dalam semua program-program jemaat yang ada, Tuhan memberkati dengan semua persiapan-persiapan untuk tutup pelayanan, bahkan juga memasuki minggu-minggu Advent dan merayakan Natal dan Tahun Baru. Dengan semua program-program yang akan berjalan, Tuhan memberkati semua persiapan agar berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan tidak kurang suatu apapun. Lebih khusus dalam jemaat kami, Jemaat GP Papua Bukit Saitun Dok 8 Jayapura. Tuhan memberkati mulai dari pendeta, penatua, diaken, tua agama, badan pengurus wadah-wadah kategorial, BPPG, BPP dalam jemaat maupun dalam tugas dan tanggung jawab. Bahkan badan-badan pembantu, Tuhan juga memberkati. Dengan semua program-program yang dilakukan dalam jemaat ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa Tuhan, kami selaku kepala keluarga yang mencari nafkah demi kebutuhan rumah tangga, kami selaku ibu rumah tangga yang selalu setia mendampingi suami, kami punya anak-anak dan cucu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami yang beribadah pada saat ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming,
Tuhan juga memberkati, baik kami yang di gereja maupun di rumah, maupun yang terpisah jauh dimanapun kami berada. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa Tuhan, dalam profesi kami yang berbeda-beda, baik selaku pegawai negeri, pegawai swasta, TNI, Polri, pensiunan, buruh, petani, nelayan, bahkan apapun pekerjaan kami yang merupakan sumber berkat dari tangan kasih-Mu. Tuhan berkati semua pemberian umat melalui perpuluhan, pengucapan syukur, yuran jemaat, dana baptis, celengan, sumbangan sukarela dalam mendukung pelayanan dalam jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati, agar semuanya itu menjadi berkat tersendiri, dan Tuhan lipat gandakan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, dalam usaha-usaha anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan pribadi kami, pergumulan antara suami istri, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam mencari pekerjaan, pergumulan dalam hal apapun yang menjadi bagian dalam anak-anak Tuhan yang mereka bawakan pada saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Anak-anak kami yang mengikuti tes CPNS, bahkan apapun yang menjadi pergumulan harapan anak-anak kami yang mengikuti tes apapun, Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka, Tuhan buka jalan bagi mereka, agar setiap pergumulan anak-anak Tuhan untuk mendapat pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka semua. Kami berdoa juga Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang bersyukur tertambah usia dalam minggu yang berjalan ini, panjang umur dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Albertus Sapakua, kami berdoa untuk Saudara Yohan Ahyuan, kami berdoa untuk Bapak Rofli Huwai, kami berdoa untuk anak Giovanni Nathanael Moni Harapan, kami berdoa untuk Saudara Dolan Sohelait, kami berdoa untuk anak Sakila Sihaya, kami berdoa untuk anak Grace Yuliana Pati, kami berdoa untuk anak Mars Sohelait, kami berdoa untuk Saudara Yohanes Israel Harel Watimena, kami berdoa untuk Saudara Pangeran Jovaran Metu Somalai. Anak-anak Tuhan dalam minggu ini akan bertambah usia dalam perjalanan mereka. Tuhan memberkati. Bahkan anak-anak Tuhan yang lain yang beribadah bersama dengan kami, bahkan juga yang mengikuti dalam live streaming, yang beribadah pada saat ini, yang tertambah usia dalam minggu yang berjalan, yang tidak sempat hamba sebutkan, panjang umur dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan juga ulang tahun pernikahan dalam kehidupan keluarga Tuhan memberkati. Kami berdoa juga Tuhan buat orang tua kami, baik yang ada dengan kami maupun yang mengikuti secara live streaming, yang terpisah jauh dengan kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati orang tua kami dalam lanjut usia. Kami berdoa untuk Oma Ana Sohelait, Oma Telusa, Oma Makatita, Oma Yoki Titalesi, Oma Er Tatuhei, Opa Nus Patikai Hatu, Oma Lewa Kabesi, Oma Smokil, Oma Sinai, Opa F Talahatu, Opa Fordakosu, Opa Reniban. Tuhan memberkati orang tua kami, bahkan yang tidak sempat hamba sebutkan, orang tua kami yang ada di kampung halaman, yang terpisah jauh dengan kami dalam usia yang senja. Tuhan berkati, Tuhan sehatkanlah mereka, selalu jaga dan lindungi mereka, dan di satu saat kami juga dapat berjumpa dengan mereka. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, dalam mengalami pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Eswati Mena dalam pemulihan, Oma Yoke dalam pemulihan, Oma Regina dalam pemulihan, Bapak Yapi Sohelait dalam pemulihan, Oma Telusa dalam pemulihan, Opa Tumahu dalam pemulihan, Saudara Ai Tomasua dalam pemulihan. Bahkan juga kami berdoa untuk orang tua dari Bapak Penatua Liwa Kabesi di Ambon dalam pemulihan, orang tua dari Ibu Apri Malino, Opa Yusuf dalam pemulihan. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Lolo Alo Sumole, orang tua dari Ibu Ivana Sindang Lewerisa yang berada dalam keadaan sakit. Bahkan juga anak-anak Tuhan yang tidak sempat hamba sebutkan, yang mereka berada dirawat di rumah sakit, baik yang ada dengan kami maupun yang terpisah, bahkan yang ada di rumah. Tuhan tahu akan penderitaan sakit yang mereka hadapi dan alami. Karena itu Tuhan Yesus melalui alat kecil, dokter dan para medis yang Tuhan pakai, yang Tuhan utus untuk memulihkan anak-anak Tuhan, makanan, minuman, Tuhan pakai selaku alat kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka sembuh dari sakit.
Tuhan berkati semua para medis dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang ada dalam perjalanan keluar dari Jayapura. Kami berdoa untuk keluarga Filemon Maulani, Ibu Filia Laa, Saudara Lenda Burung, keluarga Lewarisa, keluarga Tapilatu, dan Ibu Diaken Rina Sapakua. Tuhan berkati dalam perjalanan mereka yang ada di luar, bahkan yang akan kembali. Tuhan berkati perjalanan mereka tiba dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ada dalam pendidikan, sementara ada dalam pendidikan yang terpisah jauh dengan kami. Tuhan berkati anak-anak kami, hikmat, kepintaran, dan kepandaian bagi mereka. Anak Ina Maulani, anak Sander Rahalo, ada Alfred Burung, Miss Mirakel Tapilatu, Saudara Juan Rumalomi, Saudara Jordi Rumayomi, Saudara Michelle Tapilatu, anak Joy Emmanuel Sohilait, Saudari Glory Berhitu, Saudari Perwira Arsal, Saudari Wati Riri, Saudari Cilia Raa, Saudari Juventina Yudhistira, Saudari Prisia Tir, Saudari Dolan Sohilait, Saudari Michelle Sohilait. Bahkan anak-anak Tuhan yang tidak sempat hamba sebutkan satu persatu yang ada dalam pendidikan, Tuhan berikan hikmat, kepintaran, dan kepandaian bagi mereka sehingga masa depan, cita-cita yang menjadi harapan bagi mereka itu diwujudkan melalui kasih dan sayang Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan dalam masa-masa untuk menanti dalam persalinan, dalam pertumbuhan, dalam kandungan, bahkan juga dalam masa-masa pertumbuhan dari PAUD sampai pada pendidikan, dari PAUD sampai pada perguruan tinggi yang ada dengan kami maupun yang terpisah jauh karena tuntutan pekerjaan dan studi dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati, menjaga, dan melindungi mereka dengan semua masa depan, cita-cita anak-anak kekasih kami. Kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan dalam jemaat ini. Tuhan memberkati kami selaku pendeta, penatua, diaken, bahkan dengan seluruh keluarga, bahkan seluruh staf dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk dukungan doa bagi panitia rapat kerja yang pertama dalam sektor Immanuel. Tuhan berkati panitia yang ada dalam tugas dan tanggung jawab sehingga semua perencanaan untuk rapat kerja jemaat semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Bahkan proposal yang mereka serahkan semuanya Tuhan berkati agar semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Kami berdoa juga Tuhan untuk dukungan doa bagi tim ekonomi jemaat Bukit Saitun, dari ketua sampai pada anggota. Tuhan juga berkati dalam usaha-usaha dana yang mereka lakukan, bahkan juga proposal-proposal yang sudah dimasukkan. Tuhan juga berkati agar segala prosesnya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan tidak kurang suatu apapun. Kami berdoa untuk mendukung semua tugas dan tanggung jawab di gereja ini, baik tua agama, pemain keyboard, kantoria, operator sound system, operator infocus, bendahara jemaat, petugas cleaning service, solo yang dibawakan oleh Bapak Maramis, bahkan juga Opa Frit Talahatu yang mengisi puji-pujian. Tuhan memberkati beserta sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan dalam ibadah ini, sehingga ibadah ini dapat berlangsung berjalan dengan lancar, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan juga memberkati. Semuanya kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan hidup sedetik ke depan pun. Tuhan memberkati kami. Tuhan jaga dan Tuhan lindungi kami. Jauhkan kami dari segala susah, mara, bahaya, sakit, penyakit, celaka, sampai pada bayang-bayang maut. Kami akan memasuki usbu kerja kami yang baru. Kami minta Tuhan menjadi tiang awan dan tiang api dalam perjalanan kehidupan kami. Kami menjadi berkat dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dalam usaha, bahkan juga dalam pelayanan kami. Ini kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Saat teduh selesai. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena di saat ini ibadah boleh berakhir. Atas nama persekutuan dan majelis jemaat kami menyampaikan terima kasih buat kedua hamba Tuhan, Ibu Pendeta Jenny Madubun dan juga Ibu Pendeta Lia Kayadu yang boleh melayani baik di gedung gereja juga dalam rumah-rumah jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kedua hamba Tuhan dalam pelayanan juga dalam kehidupan keluarga. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang boleh beribadah di gedung gereja, bahkan yang beribadah secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam kehidupan yang kita lalui. Juga kepada MPK yang boleh hadir di dalam ibadah minggu di pagi hari ini, luar biasa. Tuhan memberkati dalam pelayanan dan juga dalam tanggung jawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akan ada dalam debat tangan presbiter. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya berdiri.